Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 12 IPS 1, 2, dan 3. Jumpa lagi dalam daring. Dalam video pembelajaran Bu Eni kali ini, Bu Eni akan menyampaikan materi berikutnya setelah kalian kemarin mengerjakan membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Oke, ini materinya lanjutan dari itu, yaitu ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data. Ada yang namanya mean atau rata-rata hitung atau rataan hitung, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus atau nilai yang paling sering muncul. Bu ini akan bahas yang pertama, yaitu mean atau rataan hitung. Mean di sini anak-anak tentunya kalian sudah tidak asing lagi, pernah kan membuat rata-rata hitung. Tentunya yang kalian kerjakan adalah rata-rata hitung untuk data tunggal ya. Ini selain rata-rata hitung data tunggal, mean yang dipelajari kalian nantinya adalah juga mean atau rataan hitung untuk data berkelompok. Nah, ini contoh yang pertama, rataan hitung data tunggal dulu. Diketahui berat 10 orang balita dalam kilogram satuannya, ada yang 10 kilo, ada yang 12 kilo, ada yang 9 kilo, dan seterusnya sampai ada yang 12 kilo. Tentukan rataan hitungnya atau berat rata-rata dari berat badan balita tersebut. Caranya tentunya sangat mudah ya, tinggal kita menjumlahkan semua berat badannya, 10 ditambah 12 ditambah 9 dan seterusnya sampai dengan berat balita terakhir yaitu 12 kilo dibagi dengan jumlah seluruh balitanya adalah 10 balita, sehingga nilainya adalah 9,8. Jadi rata-rata hitungnya untuk 10 orang balita tersebut adalah 9,8 kg. Paham ya untuk mencari rata-rata hitung data tunggal? Nah, sekarang mencari rata-rata hitung untuk data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya? Monggo diperhatikan. Ini ada contoh yang Bu ini sajikan di layar. Berat badannya yang kelas pertama ya, berat badannya kisaran 40 sampai 44. Kemudian kelas kedua ada berat badan 45 sampai 49. Kemudian sampai dengan kelas kelima, yaitu berat badan kisaran 60 sampai dengan 64. Kemudian di sini untuk menentukan rata-rata hitung, kalian menentukan dahulu masing-masing kelas itu adalah titik tengahnya. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengah? Kamu hitung dengan jari ya, kisaran 40 sampai dengan 44, kamu hitung 40, 41, 42, 43, 44. Nah, itu kan ada 5 toh. Ada 5 angka di situ. Yang tengah-tengah yang mana? Yang tengah-tengah berarti kan otomatis berapa? 42 kan? Nah, bisa kan? Berarti kalau kisaran 45 sampai dengan 49 kan 47 yang tengah-tengah. Oke ya, sampai dengan kelas kelima atau kelas terakhir berarti titik tengahnya adalah 62. Nah, kalau sudah menentukan titik tengah, yang tengah-tengah setiap data tersebut, kita kalikan dengan frekuensinya yang sudah diketahui di soal. Bahwasannya berat badan antara 40 sampai dengan 44 itu memang ada di soal sebanyak 1 orang ya. Ini 45 sampai dengan 49 sebanyak 6 orang dan seterusnya. Kita tinggal mengalihkan antara perwakilan kelas pertama yang diwakilkan oleh 42, perwakilan kelas kedua yang diwakilkan oleh 47 sampai dengan kelas kelima yang diwakilkan oleh 62. Ini kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing kelas. Setelah dikalikan, kemudian kalian jumlahkan 42 ditambah 282 dan seterusnya sampai dengan ditambah 62, hasilnya adalah 1020. Nah, kalau sudah menghitung perkalian antara titik tengahnya dengan frekuensinya, kita tinggal membagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu sebanyak 20 orang. Jadi rata-rata hitungnya adalah 51 kg.
Nah, bagaimana untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok? Sudah paham kan? Nah, untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok, hanya menentukan titik tengahnya saja. Setiap kelas itu kan ada kisarannya. Jadi untuk menentukan perwakilan setiap kelas, kamu tinggal menentukan titik tengahnya. Oke ya. Ini adalah pembahasan Bu Eni. Setelah ini kalian mengerjakan tugas yang Bu Eni kirim di Google Classroom. Demikian anak-anak untuk pemahaman main atau rata-rata hitung. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan menerima materi mengenai median. Demikian Bu Eni akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.